Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik gimana hari ini kabarnya? Sehat selalu? Bahagia selalu ya? Alhamdulillah. Pagi hari ini saya mau sedikit memberikan edukasi ya adik-adik ya. Kita hari ini berbicara tentang gimana caranya membangun kepercayaan diri pada remaja ya. Jadi tentang saya, aku berharga dan aku bisa. Oke, yuk kita mulai. Pasti kepercayaan diri itu? Kepercayaan diri itu adalah kunci utama untuk meraih impian ya, untuk menghadapi tantangan hidup. Percaya diri itu bukan berarti sombong ya, bukan berarti paling hebat di antara teman-teman, enggak ya adik-adik ya. Terus percaya diri adalah menerima kekurangan, terus menghargai kelebihan dari diri kita sendiri ya. Terus dampak positif apa dari percaya diri itu? Jadi para remaja adik-adik ini dengan kepercayaan diri lebih berani mencoba, lebih hal-hal baru, tidak mudah terpengaruh untuk hal-hal negatif ya. Lanjut kita terus Bu, musuh utama dari kepercayaan diri itu apa? Musuh utama dari kepercayaan diri itu sendiri adalah yang pertama, yang paling sekarang lagi boomingnya adalah sosial media, ya. Sosial media, kenapa Bu kok sosial media? Karena sosial media ini terlalu sering kita mengikuti atau scroll TikTok, sosial media apapun itu ya, itu secara tidak langsung kita akan membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang yang ada di sosial media itu ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu suara negatif dari diri kita sendiri. Contohnya kita sendiri pas pasti pernah meragukan diri kita sendiri. Bisa nggak ya kita ini? Bisa nggak ya aku melakukan ini? Bisa nggak ya aku mengerjakan tugas ini? Nah, itu salah satu musuh dari kepercayaan diri kita. Jadi kita sendiri harus dari dalam diri kita sendiri harus membangun rasa, oh ya pasti aku bisa gitu ya. Terus yang ketiga apa? Takut dikritik. Nah, ini ya, takut dikritik itu rasa cemas yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita sudah berpikir, oh ya aku pasti bisa. Nanti secara tidak langsung pasti kita mikir, engkul yang ini, engkul yang gitu ya, nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau membangun kepercayaan diri berarti kita harus siap dan mau dikritik. Nah, asalkan kritiknya membangun. Ya, oke. Lanjut. Terus ada nggak tips-tips untuk membangun percaya diri itu? Ada ya pastinya ya. Yang pertama adalah kita harus punya daftar kekuatan atau my strength. Tulis 3 hal yang paling kamu kuasai, mulai dari sifat baik yang kamu miliki. Misalnya saya ini pandai menulis, ya. Terus saya ini pandai berbahasa Inggris. Terus yang ketiga, saya ini pandai pidato. Nah, itu ditulis ya. Dari 3 poin itu nanti mana yang sekiranya kamu bisa dititik beratkan. Jadi untuk meningkatkan self confidence atau kepercayaan diri. Yang kedua apa? Ubah kata-kata atau self talk. Jadi ganti kalimat aku tidak bisa jadi aku pasti bisa ya. Secara tidak langsung itu mensugesti diri kita sendiri. Jadi aku gak bisa mengerjakan tugas ini. Ganti, jadi aku bisa mengerjakan tugas ini. Aku pasti bisa. Kalau dalam agama kita, agama Islam pasti Bismillah, ya Bismillah, aku bisa. Gitu. Nomor 3, berani gagal, ya. Anggap kegagalan sebagai tombol upgrade diri, bukan akhir dari segalanya. Ya, jadi kalau misalnya kita ngerjakan sesuatu, ternyata kita gagal, jangan down di situ, tapi cari mana-mana titik yang membuat kita gagal. Selanjutnya kita upgrade, gitu ya. Terus yang keempat, tantang diri kita sendiri. Lakukan satu hal kecil yang membuatmu takut setiap minggu. Misalnya, aku berani. Sebenarnya kita ini nggak berani ngomong di depan umum, tapi coba 1 minggu ini aku harus berani ngomong di depan umum.
gitu ya. Jadi coba kita tantang diri kita sendiri, kita challenge diri kita sendiri bahwa oh pas aku coba sih hari minggu ini aku bisa nggak ngomong di depan umum gitu ya. Jadi itu ya salah satu tipsnya untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan ini adalah kayak semboyan. Jadi merasa aku berharga. Jadi aku pasti bisa. Jadi mungkin dengan kata-kata itu secara tidak langsung mensuges diri kita sendiri, mensuges pikiran kita bahwa aku ini harus percaya diri karena aku berharga. Aku pasti bisa, dengan aku berharga, aku percaya diri, aku pasti bisa gitu. Oke, gimana Dek? Ada yang belum jelas atau ada yang harus ditanyakan dari penjelasan saya atau tips dari untuk meningkatkan kepercayaan diri pada usia remaja? Gimana? Sudah Ibu. Sudah jelas. Alhamdulillah. Jadi gini, kalau sudah jelas, saya pengen tahu ya. Setiap adik-adik ini kan pasti setiap orang punya, oh aku ini merasa aku ini kelebihanku di sini. Ini yang bisa membuat aku percaya diri ya. Saya minta tolong, jadi mulai dari adik ini aja. Nah, yang paling kamu sukai dari diri kamu sendiri, dan target apa satu minggu ini yang bisa meningkatkan self confident, nah gitu. Minggu ini saya mau masak itu. Saya suka masak, jadi saya pengen masak pecel sih Bu. Oke, good. Lanjut. Kalau target di minggu ini sih pengen ini ya Bu ya, apa sih, karena kan kita kan udah pengen menyelesaikan tugas kita di RS. Jadi target saya di sini gimana caranya keluar dari RS ini saya sudah bisa menginfus gitu. Oke. Jadi apa yang paling adik suka dari diri adik sendiri? Karena saya ngerasa saya bisa dari orang lain gitu. Jadi semua itu nggak ada yang nggak mungkin kita tuh nggak bisa kalau misalkan kita belum mencoba gitu. Jadi saya mau menantang diri saya bahwasannya saya bisa seperti orang lain gitu. Oke, good. Lanjut. Saya suka belajar. Oke. Tetapi karena saking sukanya, jadi tuh apa yang dipikirkan itu banyak. Sehingga pikiran itu menjadi penuh. Jadi tantangan saya hari ini adalah mengedrap atau journaling untuk lebih meruntutkan apa saja yang diprioritaskan dengan kemudian. Oke, good. Lanjut ya. Saya pengen belajar bisa berbicara di depan umum. orang. Terus? Saya bisa ini, saya bisa. Yang paling kamu suka dari diri kamu sendiri? Saya bisa berinteraksi dengan banyak orang. Oke, good. Oke, terima kasih ya Dek ya atas waktu dan bersedia untuk mendengarkan edukasi dari saya ya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.